Oke, tes udah klik video ini. Jadi gue mau ajak kalian bahas kasus yang kali ini tuh sangat ngeri sih. Yang mana ya? Kasus ini tuh melibatkan remaja muda tentang pertemanan dan juga percintaan mereka. Dan ada juga berbau satanisme di sini. Dan masalahnya tuh sebenarnya bisa diomongin baik-baik sih, tanpa ada unsur kekerasan. Sepele lah. Dan juga ya, kalian nanti akan gue tunjukin video pembacaan vonis untuk pelaku di persidangan. Yang mana ya, itu hukuman eksekusi yang bukan kaleng-kaleng menurut gue sih bre. Yang mana juga ya, dia menjadi wanita termuda pertama yang mendapatkan vonis hukuman eksekusi di Amerika Serikat. Oke, bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus ini? Langsung aja kita bahas di Kotak Peti. Krista Gail Pike yang lahir tanggal 10 Maret tahun 1976, yang mana ya, dia dilahirkan di kota Berkeley, Virginia Barat, dari pasangan Emil Glenn Pike dan Carissa Hansen. Kedua orang tuanya sebenarnya memiliki hubungan yang cukup rumit. Setelah mereka menikah selama 2 tahun tuh, mereka memutuskan untuk bercerai karena Carissa yang ketahuan selingkuh oleh Emil. Tapi setahun kemudiannya, Carissa melakukan percobaan bundir dan membuat Emil kembali rujuk dengan Carissa dan tinggal bersama lagi selama 2 tahun tuh. Tapi bre, ternyata sejak lama ibunya Krista adalah seorang pecandu alkohol dan narkoboy bro. Jadi ya, sejak kecil Krista ini jarang tuh mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Nah ya, ibunya selalu sibuk kerja sebagai perawat dan di waktu senggang malah menghabiskan waktunya dengan berpesta mabuk-mabukan bre. Dan hal buruk itulah yang membuat ayahnya Krista, yaitu Emil, jadi minggat aja gitu, daripada tiap hari lihat istrinya yang makin gak bisa dikontrol. Dan juga ayahnya ini malah mengabaikan si Krista anaknya. Dan akhirnya ya, sang nenek yang melihat masa kecil Krista yang buruk tuh ya, kemudian memutuskan mengambil Krista untuk dibesarkan. Tapi ya, beberapa waktu kemudian sang nenek ternyata nggak berumur panjang bre. Dan hal itu pun membuat Krista mau nggak mau ya harus balik lagi ke rumah ibunya. Tapi di saat itu keadaan semakin memburuk ketika Krista balik lagi tinggal bersama ibunya tuh. Yang mana ya, Krista yang masih sangat remaja pun mulai tuh tercemar dengan gaya hidup ibunya. Bahkan ya, ibunya juga pernah tuh kasih putri kecilnya itu ganjo untuk mereka hisap bareng-bareng tuh. Gokil nggak tuh? Dan juga ya, selama tinggal bersama ibunya, Krista ini kerap tuh ngalamin pelecehan fisik dan seksual yang dilakukan sama teman-teman ibunya. Ya di anu-anu gitulah bre. Dikala itu, Krista juga harus putus sekolah bre. Saat dia masih di bangku SMP tuh. Semua faktor itu membuat Krista mengalami penyakit mental yang cukup parah. Hingga ya, ibunya membawa Krista ke dokter psikiater untuk diobati. Tapi Krista saat itu nggak dapetin tuh pengobatan yang cukup. Ya sampai benar-benar sembuh gitulah seharusnya. Dan udah tahu kalau Krista ini belum sembuh total ya, ibunya masih aja tuh sibuk sama kegiatan yang jelek tadi. Dan Krista jadinya nggak diperdulin lagi kan sama ibunya. Singkat cerita, Krista yang menginjak umur 18 tahun dan dia pun mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang tuh. Nah, kan Krista ini nggak ada keahlian gitu kan ya, apalagi dia putus sekolah. Dan yang mana ya, akhirnya dia daftar tuh di Job Corps Tennessee, Amerika Serikat. Jadi tuh kayak program pemerintah gitulah bre, yang bertempat di Universitas Tennessee, yang mana bertujuan membantu kaum muda yang putus sekolah dan mereka yang berpenghasilan rendah tuh, dengan memberikan pelatihan kejuruan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Program ini juga menyediakan asrama bagi pesertanya bre. Dan akhirnya Krista pun mulai belajar sampai tinggal di asrama itu. Ya karena ia ingin menjadi perawat seperti ibunya. Dan semenjak Krista tinggal di asrama ya, mental dan kejiwaan Krista terlihat mulai membaik bre. Hingga beberapa bulannya, tanpa sengaja di kampusnya itu, dia bertemu dengan seorang pria bernama Tederil berusia 17 tahun. Tederil ini adalah siswa yang juga belajar di kampus tersebut tuh, dan tinggal di asrama yang sama dengan Krista. Nah,
Semenjak mereka berkenalannya, Tederil ini ngaku sama Krista sebagai pemuja setan atau okultisme, yang mana ya sebuah paham penganut kekuatan dari dunia roh-roh jahat, bre. Gue sih nggak terlalu paham dengan hal kayak gini ya. Tapi buat kalian yang pernah baca-baca tentang hal kayak gitu, bisa koreksi gue di kolom komentar. Dari hal itulah ternyata buat mereka ngerasa cocok tuh, karena sama-sama punya minat dalam okultisme. Dan nggak perlu waktu lama ya, akhirnya mereka pun berpacaran, bre. Dan karena percintaan mereka inilah akhirnya kasus ini pun harus terjadi. Kejadian ini tuh bermula saat Krista pulang ke rumahnya tuh untuk liburan bersama keluarganya. Tapi saat Krista pulang ke rumahnya ya, si Tederil ini ternyata malah ngejar perempuan lain lagi, bre. Ya mau selingkuh gitulah. Jadi dia ngejar temannya si Krista yang bernama Colin Slammer, berusia 19 tahun. Tapi ya pertemanan Krista dan juga Colin ini kurang baik tuh. Semenjak dugaan perselingkuhan itu, mereka akhirnya sering bertengkar. Hal itulah yang membuat Colin berniat untuk berhenti aja tuh belajar dan pulang ke rumahnya. Di saat itu Colin yang udah gak tahan sama tuduhan itu ya, akhirnya bilang sama ibunya kalau dia udah gak betah tuh di asrama dan dia mau pulang aja tuh, bre. Tapi ya niat itu akhirnya batal karena Krista yang tiba-tiba nunjukin sikap yang baik ke Colin. Dan Krista ya di saat itu bilang ke Colin kalau lebih baik mereka baikan aja dan berteman seperti sebelumnya. Dan sebagai tanda pertemanan yang kembali baik ya, kita mengajak Colin untuk ikut dengannya pergi ke sebuah pabrik yang udah terbengkalai di belakang kampus tuh. Yang mana ya untuk merayakan perdamaian mereka dengan menghisap ganjo. Padahal ini adalah rencana keji yang akan dialami oleh Colin tuh. Colin di saat itu yang gak tahu rencana buruk yang akan menimpa dirinya, dengan senang hati menerima tawaran Krista. Hingga keesokan harinya tanggal 12 Januari tahun 1995, sekitar jam 8 malam, Krista, Colin, Tederil, dan juga satu teman lainnya bernama Sedola Peterson mulai bergerak bersama-sama menuju lokasi yang telah ditentukan sebelumnya tuh, dengan keluar dari asrama lalu berjalan kaki menuju ke pabrik yang terbengkalai itu. Ketika di perjalanan, saat itu mereka melewati sebuah terowongan yang sangat gelap. Saat itu perasaan Colin cukup mulai nggak enak tuh. Kemudian dia pun bertanya kepada Krista kenapa mereka harus melewati jalan itu. Karena ya, setahu Colin jalan itu adalah jalan menuju hutan, yang jelas berbeda dengan jalan menuju pabrik yang mereka tuju, bre. Tapi Krista saat itu tetap meyakinkan Colin bahwa mereka lebih baik pergi ke hutan aja, karena ya di sana lebih sepi dan lebih bebas untuk mengganjo. Dan Colin pun di saat itu ya percaya-percaya aja, karena ya dia pikir kalau itu lebih masuk akal juga. Dan sesampainya di hutannya, Colin langsung bertanya tuh ke Krista tentang ganjo yang akan mereka hisap. Tapi Krista di saat itu hanya diam dan tiba-tiba Krista langsung menampar Colin berkali-kali serta mendorongnya sampai jatuh, bre. Colin pun yang kebingungan dan gak tahu apa-apa yang sedang terjadi, dia pun kemudian berusaha untuk menenangkan Krista tuh dengan mengatakan kalau emang ada permasalahan bisa dibicarakan baik-baik dan gak seperti ini. Krista yang mendengar ucapan Colin ya, saat itu bukannya jadi lebih tenang, bre. Dia malah menarik kelopak Colin dan membenturkannya ke lutut. Krista kemudian mendorong Colin hingga terjatuh ke tanah dan menendang serta menonjoknya berulang-ulang kali tanpa ampun. Di saat itu Colin berusaha untuk berdiri dan melarikan diri. Tapi ya, usahanya itu selalu gagal, bre, karena dihadang dan dikejar oleh Krista dan juga Tederil. Kemudian ya, Krista mengeluarkan pisau yang disembunyikan di balik bajunya, lalu mengayunkan pisau tersebut ke arah Colin hingga menciptakan lubang di dada, perut, dan juga tangan Colin tuh. Hingga cairan merah pun terlihat mulai mengalir deras dari tubuh Colin. Colin di saat itu hanya bisa memohon kepada Krista agar berhenti melakukan hal itu. Tapi ya, alih-alih Krista berhenti, Krista malah memberikan pisau itu kepada Tederil. Dan Tederil pun juga ikut menggoreskan benda tajam itu ke dada Colin yang masih hidup tuh, dengan membuat lambang okultisme. Gila nggak tuh? Posisi masih melek, bre. Penderitaan itu pun dialami Colin selama 30 menit. Hingga dilanjutkan Krista dengan hantaman sebongkah batu ke kelapa Colin beberapa kali. Yang mana ya, ini menyebabkan kelapa Colin sampai terpecah belah, bre.
Dan gilanya lagi ya, Krista di saat itu mengambil potongan pecahan tengkorak kelapa Colin buat dijadiin souvenir tuh. Sementara itu ya, Sedola cuma bisa ngeliatin tuh Colin yang diperlakukan seperti itu. Kenapa Sedola ini nggak ikut ambil bagian ya buat melakukan hal itu? Karena saat itu dia cuma dikasih tugas untuk berjaga-jaga, Bre. Dan setelah mereka puas ya, mereka pun kemudian menyembunyikan jasad Colin di semak-semak di balik pohon dalam kondisi berlumuran cairan merah dan setengah nggak berbusana. Lalu kemudian mereka bertiga tanpa ada rasa bersalah ya, yang ada hanya rasa puas pun beranjak kembali ke asrama, Bre. Hingga keesokan harinya, tanggal 13 Januari tahun 1995, ada sepasang suami istri yang sedang lari pagi di sekitar lokasi kejadian. Saat itu ya, mereka heran karena melihat ada banyak bercak cairan merah di tanah yang mengarah ke semak-semak. Sampai ya, mereka yang curiga kemudian mengikuti jejak cairan merah tersebut. Sampai akhirnya mereka sangat terkejut melihat ada jasad seorang wanita di semak-semak di balik pohon itu, Bre. Mereka pun langsung melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian. Dan setibanya di TKP ya, polisi langsung mengevakuasi jasad korban untuk melakukan otopsi itu. Hingga hasil otopsi pun menunjukkan bahwa tubuh korban terdapat lubang bekas benda tajam lebih dari 3 tuh. Dan dari lokasi kejadiannya, polisi juga menemukan dan membawa barang bukti sebuah bongkahan batu yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Sementara itu di asrama ya, Krista dengan bangga memamerkan serpihan kelapa Colin ke teman-temannya sambil menari-nari dengan tertawa ria. Gila gak tuh? Tapi ya, tarian dan tawanya itu ternyata tak berlangsung lama, Bre. Dalam waktu kurang dari 36 jam setelah kejadian ini ya, polisi berhasil menangkap Krista, Tederil, dan Sedola. Dan juga ya, polisi berhasil menemukan barang bukti yang sudah dihilangkan oleh Krista, termasuk kartu identitas dan beberapa barang milik Colin yang udah dibuang tuh. Selama penyelidikan polisi juga menemukan beberapa buku okultisme dan kitab pemujaan setan yang disimpan di kamar Tederil. 22 Maret tahun 1996, sidang pertama kasus ini digelar di pengadilan North Country di Cornville, Tennessee. Saat itu ya, Krista terus-terusan nangis di ruang sidang. Dan Krista mengaku sebenarnya dia melakukan itu cuma menakut-nakuti Colin aja tuh. Dia nggak nyangka kenapa bisa sampai kebablasan dan semuanya jadi nggak kekontrol gitu. Tapi ya, yang mana fakta lain menunjukkan bahwa Krista sebenarnya memang udah merencanakan perbuatannya itu, Bre. Krista yang juga penganut okultisme percaya dengan apa yang dikatakan pacarnya Tederil. Jika hubungan mereka ingin tetap awet ya, mereka harus melakukan penumbalan manusia. Buset, pacaran aja ya ada kayak tumbal-tumbalan ya. Dan kebetulan dia lagi ada masalah nih sama Colin. Maka dari itulah Colin adalah orang yang tepat untuk dijadikan tumbal tersebut tuh. Ya mungkin karena Tederil tadi gambar simbol gitu ya kan, ke dadanya si Colin. Krista akhirnya dinyatakan bersalah atas penghabisan nyawa berencana tingkat pertama tuh. Dan dijatuhi hukuman eksekusi kursi listrik. Dan ditambah dengan kurungan 25 tahun atas perencanaan yang dilakukan untuk menghabisi Colin. It is therefore ordered that you shall be put to death by electrocution in the method prescribed by law, and that you shall be transferred to the custody of the warden at the Tennessee Prison 1997. Your body shall be subjected to shock by sufficient current of electricity. Oh God, have mercy. Mr. Bates. Can I please have my mom before I go? I love you. I love you too. Dan Tederil divonis hukuman seumur hidup dengan peluang mendapatkan pembebasan bersyarat. Sementara ya, Sedola karena ia menerima tawaran jaksa untuk menjadi saksi utama ya, maka hukumannya adalah hukuman percobaan selama 7 tahun tuh. Dan 25 tahun berlalu, Krista yang udah berusia 45 tahun masih mendekam di penjara wanita Tennessee dan masih menunggu giliran untuk dieksekusi di kursi listrik, B. Dia selama di penjara ya, dia juga pernah ingin melakukan percobaan bunuh tuh.
di tahun 2001. Dan ia pernah juga melakukan percobaan penghabisan nyawa ke napi lain, Bre, bernama Patricia Jones. Semua dikarenakan Krista merasa kesal kepada Patricia yang kerap membuli Krista ini, karena ya Krista masuk dalam antrian hukuman eksekusi. Jadi ya Krista yang dibantu sama temen napinya tuh yang bernama Natasha Knet menggunakan tali sepatu. Ya kalian tahulah ya kalau pakai sebuah tali ini gimana caranya Krista menggunakannya untuk menghabisi si Patricia. Dan tahun 2012 Krista juga sempat ingin kabur dari penjara tuh, tapi rencananya tuh berhasil digagalkan. Diketahui ya rencana tersebut diatur oleh seorang pria bernama Donald yang tinggal di Texas sejak tahun 2011. Donald ini ya diketahui telah melakukan surat menyurat dengan Krista tuh. Dia sengaja datang dari Texas ke Tennessee cuma untuk menjenguk Krista. Ya semua Donald lakuin karena dia jatuh cinta tuh. Makanya dia mau bantuin bebasin Krista. Donald di saat itu memberikan suap kepada seorang sipir yang bertugas dengan nama Justin. Yang mana ya mereka merencanakan untuk menduplikasi kunci sel agar Krista bisa keluar dari penjara, Bre. Tapi ya rencana mereka itu ternyata telah dicium oleh petugas keamanan penjara dan berhasil digagalkan oleh tim gabungan yang melibatkan Departemen Permasyarakatan Tennessee, Biro Investigasi Tennessee atau TBI, dan Kepolisian Bagian Negara New Jersey. Akhirnya ya, karena ulahnya itu, di Maret 2012, Donald dan Justin akhirnya ditangkap. Donald dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, sementara Justin nggak dijatuhi hukuman penjara sama sekali tuh. Cuma dipecat aja dari pekerjaan sebagai sipir. Jadwal eksekusi Krista sebenarnya udah pernah ditunda sebanyak 2 kali. Awalnya eksekusi ini akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2002 tuh. Tapi ya, pengacara Krista berjuang agar Krista nggak dieksekusi dengan alasan Krista yang saat itu masih terlalu muda yaitu 18 tahun. Dan saat itu ya, Krista juga sedang mengidap penyakit mental parah yang belum bisa diobati. Dia juga memiliki riwayat pelecehan fisik dan seksual yang parah, Bre, menurut sang pengacara. Dan menurut pengacara juga ya, harusnya Krista berhak mendapatkan persidangan baru dengan harapan dapat meringankanlah hukuman Krista ini menjadi hukuman seumur hidup sama seperti Tederil pacarnya. Tapi pengadilan saat itu dengan tegas menolak pembelaan pengacara Krista dan memutuskan untuk menunda jadwal eksekusi yang sudah ditetapkan. Setelah eksekusi Krista gagal sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2020, dan kantor Jaksa Agung Tennessee meminta Mahkamah Agung untuk menetapkan jadwal eksekusi terhadap Krista. Tapi ya karena saat itu sedang terjadi pandemi COVID-19 dan faktor lainnya, maka dari itu eksekusi pun kembali ditunda hingga saat ini, Bre. Dan sampai detik ini ya, Krista masih mendekam di penjara dan belum juga dijadwalkan kapan akan dieksekusi. Dan kalau nanti Krista berhasil dieksekusi ya, Krista akan menjadi wanita muda pertama di Tennessee, Amerika yang mendapatkan hukuman eksekusi. Dalam kurun waktu 200 tahun tercatat ada 53 napi yang sedang menunggu hukuman eksekusi di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Dan salah satunya adalah Krista tuh. Sementara ya, Tederil yang divonis hukuman seumur hidup sebelumnya akan dibebaskan bersyarat pada akhir tahun 2026, Bre. Berarti tahun depan nih, dengan mempertimbangkan usianya masih 17 tahun pada saat kejadian. Oke, gimana menurut kalian soal pembahasan kali ini? Kenapa bisa sampai sekarang Krista belum mendapatkan hukuman mati ya? Dan pacarnya, yaitu Tederil, tahun depan malah udah dibebaskan. Tulis komentar di bawah, Bre. Menurut kalian gimana tuh? Gue Radek, see you in the next video.